Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat adik-adik semua, terutama mahasiswa tingkat 1 semester 2. Sebelumnya Ibu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena video ini benar-benar real dibuat dan tanpa diedit sedikit pun. Jadi apabila dalam hal pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Ibu kali ini akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan penyuntikan intrakutan, intramuskular, subkutan, dan intravena. Selamat menikmati dan selamat menyimak. Apabila dalam hal pelaksanaan kegiatan praktek ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan dengan dosen yang bersangkutan. Mohon disimak ya. Oh iya, kali ini kita dibantu oleh Aisyah sebagai pasien. Semoga Aisyah bisa membantu ya teman-teman. Pertama kali kita melakukan perkenalan diri. Permisi nak, perkenalkan saya Ibu Nila, seorang bidan yang bertugas di klinik Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Benar dengan anak Aisyah, usianya 5 tahun. Oke, anaknya Umi Nila. Baik, begini ya nak. Kali ini saya akan melakukan tindakan penyuntikan intramuskular, penyuntikan intrakutan, penyuntikan subkutan, dan penyuntikan intravena, di mana penyuntikan ini ditujukan untuk melakukan proses penyerapan obat ke dalam tubuh dengan cepat. Apakah bersedia nak untuk dilakukan tindakan penyuntikan ini? Jika bersedia, silakan tanda tangan di lembar inform person. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan untuk intrakutan, intramuskular, subkutan, dan intravena sama, terdiri dari baki beserta penghalas, ada bengkok atau nerbeken, kemudian ada bak instrumen beserta tutupnya, di mana bak instrumen terdapat kapas kering, handscoon bersih, kemudian plester. Kemudian ada perlak beserta pengalasnya. Ada juga ini. Ada kong Sama 2 buah. bensin. Kong berisikan obat-obatan Terus juga bentuk ada via ini. ampul. Tuh. Kemudian ada tourniquet. Ini digunakan untuk melakukan penyuntikan intravena. Ada squid 1 cc. Kemudian ada squid 3 cc. Dan ada buku daftar pemberian obat. Kemudian pulpen. Dan terakhir adalah kapas alkohol. Setelah menyiapkan alat dan bahan, jangan lupa kita membuka squid 3 cc ataupun squid 1 cc sesuai dengan kebutuhan. Teknik membukanya, ambil bagian atas, kemudian buka seperti ini. Jangan lupa sebelum membuka pastikan ujungnya dalam kondisi kencang. Ya, kemudian kita letakkan di dalam bak instrumen seperti ini. Ya, kita masukkan. Oke, ini silakan buang ke bengkok. Oke, speed 1 cc kita kencangkan, kemudian kita buka. Oke, kemudian kita masukkan kembali ke bak instrumen. Oke, kita tutup kembali. Ojo tani. Kemudian ini kita buang. Kemudian setelah alat dan bahan sudah siap, kita menutup sampiran. Jangan lupa kita menutup sampiran. Setelah kita tutup sampiran, kita mendekatkan alat ke pasien. Semua alat kita dekatkan ke pasien.
setelah kita dekatkan alat ke pasien, kemudian bagaimana posisinya? Apakah sudah nyaman? Iya. Nanti tindakan pertama, saya akan melakukan tindakan penyuntikan intrakutan. Penyuntikan intrakutan dilakukan di bawah kulit, di sebelah sini, di lengan atas. Oke, kita dekatkan kameranya. Jadi tindakan pertama adalah penyuntikan intrakutan di lengan bagian atas. Penyuntikan intrakutan ini bertujuan untuk mengetahui apakah obat yang disuntikan itu ada reaksi alergi atau tidak. Udah. Nyaman sudah posisinya. Kemudian kita menaruh perlak di bawah pengalas atau lengan. Sini dulu ini. Seperti ini ya posisinya. Nih, seperti ini. Oke. Setelah sudah siap, kita mencuci tangan. 6 langkah. Saya juga ya. Cuci tangan. Cuma bohong. Setelah cuci tangan 6 langkah, kemudian kita keringkan. Tidak lupa kita menggunakan handscoon. Satu doang. Oke. Saya nggak kelihatan kan. Kita gunakan handscoon. Prinsipnya ini adalah bersih. Kemudian kita masukkan obat ke dalam spuit. Kalau untuk injeksi intrakutan kita gunakannya spuit 1 cc. Ya, sudah kencang posisinya. Kita anggap saja obat ampul ini adalah untuk disuntikan. Seperti ini. Kita buang. Kita buka tutupnya dengan teknik nih, satu tangan. Saya kelihatan ya. Taruh tutupnya di bak instrumen, kemudian kita ambil 0,05. Oke. Kemudian kita taruh ini di kom. Kita ambil tutupnya, kita tutup kembali. Pastikan tidak ada udara. Oke. Mohon maaf. Aku takut banget. Pastikan tidak ada udara. Oke. Kemudian kita taruh obatnya di bak instrumen. Lalu ambil kapas alkohol. Kemudian kita pilih atau kita lakukan disinfektan secara sirkuler seperti ini. Wah, enak. Secara sirkuler 1 kali. Kemudian kita buang ini ke bengkok. Oke. Kemudian setelah kita disinfektan, kita ambil jarum suntik. Kita buka dengan teknik one hand. Umi suntik ke? Enggak. Regangkan tangannya dengan menggunakan ibu jari dan 4 jari kita regangkan. Kemudian teknik intrakutan kita menyuntikkan dengan sudut 10-15 derajat. Sakit benar. Ya, seperti ini ya. Oke. Biar jelas. Mohon maaf karena tidak ada yang bantu untuk mengambil gambar. Iya, Ya. ini nggak Jadi seperti ada ini. darah. Ya, kita regangkan tangan pasien. Isi dulu, Nak. Isi dulu. Sudutnya seperti ini. Ya, cara menyuntikannya seperti ini tangannya. Tekniknya ya. Begini tekniknya. Kita ambil 10-15 derajat. Kemudian kita suntikan obatnya sampai mengeluarkan gelembung. Ya, ingat sudutnya 10-15 derajat sampai gelembung. Udah. Ketika sudah gelembung tangannya, Sudah ya, ini nggak ada darah. kita buang ini ke bengkok. Nggak ada darahnya. Kemudian daerah yang disuntik kita beri tanda bahwa ini sudah dilakukan penyuntikan. Dikasih darah, guys. Kita beri tanda lingkaran seperti ini. Ya, ini Ini. bukan darah tapi Ya. dicoret tadi.
Dicoret tadi guys. Kemudian kita kasih waktu. Waktu. Waktu kita menyuntikkan pukul 16.05. Kemudian kita menunggu reaksinya sekitar 10 sampai 15 menit kemudian. Apakah reaksi dari yang disuntikan ini? Udah panas. Merah, kemudian gatal, kemudian bengkak. Apabila ada reaksi yang ditimbulkan di lengan tersebut dalam waktu 15 menit ke depan, maka dinyatakan obat tersebut tidak cocok diberikan kepada ibu tersebut. Setelah itu, kita rapikan pengalasnya. Kemudian Sudah. kita buang alat-alat yang berkaitan dengan Udah. kegiatan injeksi. Ada sampah infeksius, artinya yang terkena oleh cairan tubuh, kita buang di sampah infeksius, dan non infeksius kita buang ke sampah yang non infeksius. Tuh, nggak ada. Kemudian kita Ini dokumentasikan cuman aja tadi pada dicoret. hari Rabu tanggal 22 April 2020 telah dilakukan penyuntikan injeksi intrakutan dengan obat cefotaxim pada lengan kanan pasien jam 16.05 dan dievaluasi jam 16.35 tidak terdapat tanda-tanda alergi obat, sehingga obat cefotaxim dapat diberikan melalui Ini via infus. Kemudian jangan lupa mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Begitulah tindakan untuk melaksanakan kegiatan intrakutan. Yang perlu diperhatikan adalah Jangan lupa. sudut melakukan penyuntikan dan teknik melakukan penyuntikan tangannya seperti ini. Kemudian pastikan lubang seperti ini. Kemudian pastikan lubang jarum berada di atas. Kemudian kita lakukan penyuntikan dengan sudut 10-15 derajat dan tidak lupa tangan sebelah kiri melakukan peregangan. Itulah penyuntikan intrakutan. Ini aku kasih lihat ya. Kemudian untuk teknik intramuskular. Intramuskular sama tahapannya, hanya berbeda di teknik penyuntikan saja. Gimana Untuk caranya? intramuskular, Haus. saya akan mengambil di posisi lengan kiri yang tidak dominan. Oke, boleh. Lengan kiri yang tidak dominan, saya akan melakukan tindakan injeksi intramuskular. Jadi langsung ke tekniknya aja ya adik-adik. Untuk prosedurnya sama, Adik-adik tekniknya yang saja udah yang gede. akan kita sampaikan. Baik, kita gulung terlebih dahulu baju pasien. Asa si besi aja, nah udah kegulung. Oke, ibu akan mengambil musculus deltoius, ya. Artinya 3 jari dari bahu. Bau. Kemudian dapatlah di bagian sini, bagian tengah. Ketika melihat ototnya ini kecil, maka kita sedikit melakukan pencubitan untuk mengumpulkan jaringan lemak. Oke, Itu masih kecil. seperti ini nanti cara menyuntiknya. Kemudian jangan lupa dikuatkan, buka dengan teknik one hand. Kemudian kita ambil obat. Janganlah kau. Oke, 0,5 cc. Ini kita taruh kembali Hikom. Saya tidak Kita takut suntikan. pastikan tidak ada udara. Oke. Kemudian kita taruh di bak instrumen lagi. Kita lakukan disinfektan daerah yang mau disuntik. Ibu melakukan tindakan intramuskular, mengambil di bagian otot lengan bagian luar atau musculus deltoius. Ya. Intramuskular bisa juga di bokong, ya, gluteus, ya, atau di femuralis atau di bagian paha bagian depan. Umi jangan 3 jari. Kemudian ibu akan melakukan disinfektan secara sirkuler. Umi ngesal. Buang ke nerbekan atau bengkok. Kemudian kita buka dengan teknik one hand. Taruh di Jangan. tutupnya taruh di bak instrumen. Kemudian ketika saya mau menyuntik, dicubit terlebih dahulu, ya. Kemudian sekali lagi jarum menghadap ke atas, lubangnya, cucuk, masukkan, tarik napas, Dek.
Oke. Masukkan jarumnya 10-15 cm. Sisakan. Jangan lupa aspirasi. Pastikan tidak ada darah. Jika ada darah, tidak boleh diteruskan karena bisa mengakibatkan kejang. Jika tidak ada darah, suntikan obatnya. Oke. Kemudian tarik secara perlahan. Tutup kembali. Kemudian ambil kapas kering dan lakukan penekanan. Iya, Sampai darah tidak keluar. itu nggak keluar, Sampai darah tidak keluar. Kemudian lepaskan. Bu atau Nak, jangan lupa setelah disuntik tidak boleh dipukul-pukul atau tidak boleh digosok-gosok. Apabila bengkak, bisa diberikan kompres hangat. Ya. Gosok kaki. Begitulah penyuntikan untuk intramuskular. Peternya mana? Ingat sudutnya. Ya. Jangan disuntik Sudutnya. lagi, jangan. Sekali lagi, jarumnya menghadap ke atas di 3 jari di bagian bahu. Kemudian kita lakukan penyubitan dan suntik Jangan disuntik lagi. dengan sudut intramuskular 90 derajat Celcius. Bergasah. Oke, 90 seperti ini. Kemudian diaspirasi apakah ada darah atau tidak. Jika tidak ada darah, suntikan. Kemudian keluarkan dan beri kapas kering. Lakukan sedikit penekanan. Itulah untuk tindakan intramuskular. Kemudian Dadah. subkutan. Dadah. Subkutan hampir sama dengan intramuskular. Bisa dilakukan penyuntikan di daerah lengan. Karena di sini sudah diberikan suntikan intramuskular. Kemudian kita akan pindahkan di lengan sebelah. Aduh. Sekali lagi. Lengan sebelah kanan. Ya. Harusnya pilihlah lengan yang tidak dominan untuk dilakukan kegiatan bekerja. Kalau tadi intramuskular 90 derajat, ini subkutan sama. Kita berikan disinfektan dulu. Sirkuler juga dari arah dalam keluar. Kita buang kapasnya. Kemudian kita suntikan dengan sudut. Sekali lagi ininya juga perhatikan lubangnya menghadap ke arah atas. Dengan sudut Ini. 45 derajat untuk suntikan subkutan. Sama, kita harus mengumpulkan jaringan lemak. Kemudian kita suntikan seperti ini teknik megangnya. Ya, tadi sama kalau yang IM begini. Ih, pakai baju. Nih, suntiknya ya 90 derajat. Kalau subkutan kita suntikan seperti ini. Ya, pegangnya. Kalau IM seperti ini. Oke, kalau subkutan seperti ini. Untuk teknik memegang efektif dan efisien, senyaman mungkin si bidan untuk melakukan tindakan penyuntikan. Subkutan seperti ini. Sudut 45 derajat. Kemudian saya suntikan. Ya. Kemudian jangan lupa Jangan nangis. aspirasi. Ada darah atau sakit, tidak? Jika tidak ada darah, sakit. masukkan. Oke. Wah, gak sakit Nah, tadi. kemudian jangan lupa ambil kapas kering. Kemudian kita lakukan penekanan. Kakak nih, kakak. Nah, seperti itu ya untuk yang subkutan. Ini dia ya. Ini. Oke. Jadi subkutan sudutnya 45 derajat Celcius. Intramuskular sudutnya 90 derajat Celcius. Sudah ya. Dan Sudah ya. jika sudah selesai, kita kembalikan lagi. Kita kasih edukasi ibunya. Baru sakit. Jangan dipukul-pukul, jangan dielus-elus. Biarin. Kemudian terakhir kita akan melakukan pengambilan Ini saya atau mohon maaf penyuntikan intravena. Bedanya untuk penyuntikan intravena yaitu dengan memasang tourniquet. Kita pilih daerah, jangan lupa sekali lagi perlaknya dipasang terlebih dahulu. Perlak ya dalam kondisi terpasang. Saya cuma ikut sini cuma sebentar. Kemudian kita bebaskan daerah. Kemudian pasang tourniquet. Kakak.
begini. Kakak Bi. Ya. Kakak. Sebentar dulu. Kita masukkan di lengan. Kemudian nah, kemudian kita kencangkan. Lagi-lagi. Nah, Terus? di sini, biar tantenya lihat. Nah, ini kita lindungin. Ya, supaya kulit pasien tidak terjepit. Jika sudah kencang, minta genggam tangan pasien. Sakit. Kemudian kita lakukan perabaan vena mediana cubiti. Ya, cirinya dia kenyal, kemudian dia tidak berdenyut. Kita bisa melakukan penyuntikan di daerah tersebut. Kemudian kita seperti biasa lakukan disinfektan secara sirkuler. Ibu. Aduh. Oke, kita buang. Kita ambil spuit seperti biasa, tekniknya seperti ini, memegang jarum suntik. Kemudian kita lihat, kita raba, pastikan lagi, ya gitu. Ada di sini venanya, kemudian kita suntikan dengan sudut seperti subkutan, yaitu 45 derajat. Kita suntik, kemudian jika venanya ini tepat, maka secara otomatis dia akan mengeluarkan darah pada bagian ujung. Kita suntikan, kemudian kita aspirasi, pastikan keluar darah. Kemudian ketika keluar darah, kita masukkan obat secara perlahan sambil melepaskan tourniquet. Oke, obatnya dimasukin, genggamannya dilonggarkan, Kelihatan nih. obatnya sampai habis, ya, obatnya sampai habis. Sudah habis, kemudian kita keluarkan jarum secara perlahan. Ini kita lakukan penekanan. Gak usah. Hei, gak usah. Obatnya sudah masuk. Nah, apabila ketika kita menyuntikkan Gak ada. intravena atau memasukkan obat secara intravena, kemudian Gak ada. tidak ada darah ketika kita melakukan aspirasi, maka Aduh. tidak diteruskan. Kita harus mencari vena sesuai dengan Udah ada. indikasinya, yaitu tadi tandanya dengan cara darahnya keluar, ada berada di jarum suntik. Like, comment. Kemudian setelah itu kita rapikan, kita tourniquetnya, spuitnya kita buang dulu di bengkok. Kakak mau Kemudian masih ada. jika tadi masih berdarah yang intravena, bisa kita lakukan Baru kita pemlesteran. cetek. Kita plester. Orang nggak ada apa-apa juga. Jika berdarah masih, kapas kering tadi bisa kita lekatkan dan kita beri Enggak, plester. guys, cuma bohong aja. Ah, Ya. sudah nih. Bukan. Kita plester seperti ini. Hah. Jika tidak perlu, cukup dilakukan penekanan, kemudian bisa dilipat seperti ini. Sudah. Oke, itu teknik kedua. Sudah. Oke. Ini kan ada ini. Anun dulu. Kemudian kita rapikan pasien, Ini. kita rapikan pengalasnya. Kemudian sebelum membuka handscoon, kita harus membuang alat-alat atau barang-barang infeksius dan non infeksius. Kayak seperti ini kita taruh di box kuning untuk jarum suntiknya. Ya. Kemudian untuk kapas-kapasnya yang berkaitan dengan infeksius kita buang di tempat sampah infeksius. Oke. Kemudian jangan lupa kita membuka handscoon dengan teknik ke dalam seperti ini. Kemudian Saya akan suntikan kita di buang sini. ke sampah infeksius. Kemudian kita lakukan pencucian tangan. Jangan lupa dokumentasikan telah dilakukan pendokumentasian penyuntikan obat secara intravena. Keluarin. Adapun obat yang disuntikan berupa cefotaxim 3x1 pada jam 17.05 Salah. pada anak A usia 5 tahun di lengan sebelah kanan. Ya. Itulah adik-adik cara mempraktekkan penyuntikan intrakutan, kemudian intravena, intramuskular, dan subkutan. Sekali lagi, untuk persiapan alat dan bahan, IC, IM, dan SC sama. Yang membedakan adanya tourniquet itu untuk
injeksi intravena untuk mendapatkan vena. Kemudian kalau intrakutan, kita disinfektan dulu, kita regangkan kulitnya pasien, kita ambil sudut 10-15 derajat, kita masukkan sampai menimbulkan gelembung pada bagian lengan atas, kemudian beri tanda lingkaran, kasih jam 10-15 ke depan, kita evaluasi apakah terjadi efek samping seperti ruam merah, bengkak atau gatal. Bila itu terjadi, maka obat yang diberikan tidak cocok, harus diganti dengan obat yang lain. Kemudian untuk subkutan itu dilakukan tekniknya 45 derajat. Ambil 3 jari di bagian bawah bahu. Bila orangnya kurus, kita lakukan pengumpulan lemak, kemudian kita lakukan sedikit pencubitan, dan jangan lupa jarumnya lubangan menghadap ke atas, kemudian lakukan penyuntikan dengan sudut 45 derajat Celcius. Aspirasi, ketika ada darah jangan dimasukkan karena bisa mengakibatkan kejang, otot, dan mengakibatkan kematian. Jika tidak ada darah, suntikan obatnya. Kemudian untuk IM, sama di lengan bagian atas atau di bokong, ataupun tempat yang sudah kita pelajari waktu materi yang sebelumnya, dengan sudut 90 derajat. Jangan lupa aspirasi. Bila terjadi ketika diaspirasi ada mengeluarkan darah, maka stop, kita pilih tempat yang lain. Bila tidak ada darah, suntikan, dan setelah disuntik jangan lupa lubang menghadap ke atas. Kemudian jangan lupa berikan tekanan sedikit setelah melakukan penyuntikan dengan menggunakan kapas bersih. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Apabila dalam hal praktek ada hal yang ingin ditanyakan, silakan koordinasi dengan dosen mata kuliah KPKK. Sekali lagi, permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pembuatan video ini real tanpa diedit. Dan terima kasih kepada anak Umi sudah membantu dalam hal proses pembuatan video, karena pada sore ini tinggal kita berdua di lab kebidanan. Semoga pemutaran video tindakan praktek ini bermanfaat buat adik-adik semua. Selanjutnya silahkan adik-adik melakukan kegiatan praktek mandiri di rumah dengan melibatkan keluarga ataupun saudara, melakukan tindakan penyuntikan intrakutan, intramuskular, subkutan, dan intravena. Tidak perlu dilakukan dengan beneran, bisa menggunakan pantom, bisa menggunakan manusia, tapi perhatikan tekniknya. Tugas selanjutnya adalah membuat praktek mandiri. Jadi ada 4 praktek yang akan dikirim ke Ibu Nila, yaitu praktek intrakutan, intramuskular, subkutan, dan intrakutan, dan intravena. Jadi ada 4 tugas ya, intrakutan, intramuskular, subkutan, dan intravena. Masing-masing anak membuat 4 video, dan tekniknya tetap dilakukan mulai dari perkenalan sampai dengan mencuci tangan. 4 video ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti tugasnya dikumpulkan kapan, kita akan koordinasi lebih lanjut melalui penanggung jawab mata kuliah KPKK. Ibu akhiri pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi